7.1 ini ada udara. Ya. Udara diekspansi secara adiabatis. Ya. Berarti kalau secara adiabatis itu T-nya pasti berubah, ya. T-nya berubah, P-nya berubah, volumenya juga berubah. Melewati sebuah nozzle from a negligible initial velocity, ya. Berarti kecepatan awalnya diabaikan. Kecepatan awalnya diabaikan, ya berarti nilainya 0. To a final velocity, ya, ke kecepatan akhir 325 meter per second. What is the temperature drop? Berapa penurunan suhu udara jika udara diasumsikan pada kondisi gas ideal di mana Cp sama dengan 7/2R. Ya, kita gambar bawahnya sini aja ya. 7.1 ya. Ini kan kata-katanya expand, ya berarti dia dari tekanan besar ke tekanan yang kecil. Ya. Kalau nozzle berarti dia gambarnya kayak gini. Ya. Nah. Aliran masuk, aliran keluar. Udara melewati nozzle, ya, pada kondisi adiabatis. Kondisi adiabatis itu berarti dia bisa T berubah, ya, kemudian P berubah, ya, kemudian V juga berubah. V di sini maksudnya volume, ya, bukan kecepatan. Karena gas itu kan dia sifat volumenya dia menempati ruangan. Nah, maka di sini ada T, ya, T besar ya. Tadi saya nulisnya suhu itu T besar atau T kecil? Oh, T besar. Ya. Nah, T besar. Oh, berarti di sini ada T1, ada P1, kemudian ada V1. Di sini ada T2, ada P2 dan ada V2. Nah, kayak gini ya. Kemudian yang diketahui di soal, ya, V1 diabaikan. Ya, berarti kalau V1 diabaikan itu V1 sama dengan 0. Ya. Kemudian V2 ini ada nilainya sebesar 325 meter per second. Ya, diketahui Cp sama dengan 7/2 kalikan R. Nah, sekarang persamaannya. Persamaan umumnya kan, karena ini single stream, ya, dia kan alirannya satu, single stream. Ya, langsung ke persamaan yang ini aja. Ya. Nah, ini kan atasnya ada tulisannya balance equation for single stream, ya, aliran tunggal, ya, steady flow process, ya. Berarti persamaan 2.32 untuk single stream, ya, itu persamaan 2.32. Ya. Nah, ini ya, kita
plus ya, delta V kuadrat. Ini sebenarnya kalau di Smith-Vaness ini kan delta U. U-nya U kecil dan miring. Ya. Ini bukan U energi dalam, itu bukan ya, karena dia kan ada kuadratnya, berasal dari V kuadrat. Ya, berarti ini kecepatan. Ya. V kuadrat per 2 plus G kalikan delta H. Kalau di Smith-Vaness ini kan nulisnya Z ya. Ya, sama aja, Z itu jarak, kalau H itu juga jarak juga, tapi ketinggian. Sama dengan Q plus W. Nah. Delta H-nya 0. Karena dia horizontal. Nah. Kemudian Q dia juga 0 ya. Mengapa Q 0 ya? Q 0 ini karena dia tidak ada HE atau tidak ada energi panas yang ditransfer ke dalam air. Kalau W ya, W sama dengan 0 ini karena dia tidak ada pompa ya. Nah, karena delta H0, Q0, W0, maka persamaannya ini langsung saya jabarkan ya. Ya, H itu kan M kalikan CP kalikan delta T ya, sama dengan sama dengan C plus V2 kuadrat min V1 kuadrat per 2 sama dengan 0. Massa udara, M itu massa udara. Massa udaranya nggak diketahui ya, berarti dibuat gini ya. Kalau di dalam ATK ya, basis itu kan dibagi 2 ya. Jadi untuk gas sama untuk liquid dan solid. Kalau basisnya gas, maka dia adalah basisnya basis mol atau volume, ya, ATK 1 dulu ya. Kalau liquid atau solid ya, maka dia basisnya basis massa. Ini. Sehingga karena ini adalah udara, ya, berarti dia basisnya itu adalah basis 1 mol udara. Nah, kemudian untuk merubah menjadi massa itu kan butuh MR. Ya. MR udara berapa? Ada yang tahu MR udara itu berapa? Cari di Google. MR udara, massa molekul relatif udara. 28,9647 gram per mol. Nah, maka massa udara sama dengan N kalikan MR sama dengan 1 kalikan 9647 28 ya, 28 yang kurang, 28,9647 sama dengan 28,9647 gram. Nah, gini ya. Kembali ke persamaan yang tadi atas ya, saya tulis lagi. M kalikan CP kalikan yang ditanyakan delta T ya. Temperatur drop plus V2 kuadrat min V1 kuadrat per 2 sama dengan 0.
T-nya harus ketemu negatif. Karena apa? Dia temperatur drop. Loh, soalnya ya. What is the temperature drop? Penurunan. Ya ini masuk akal juga karena apa? Prosesnya kan ekspansi. Proses ekspansi itu artinya proses yang mengurangi kontak antar molekul udara, ya sehingga suhunya pasti turun ya. Jadi proses ekspansi itu menurunkan suhu. Nah, jadinya bagaimana? Masukkan T-nya harus ketemu negatif. 28,9647. CP-nya kan 7/2 kalikan R. 7/2 kalikan 8,31 ya, plus V2. V2-nya berapa tadi? 325. 325 kuadrat min 0 kuadrat ya. Ini satunya kan 0. Oh, delta T-nya belum saya tulis ya. Kalikan delta T ya. Nah, ini. Maka delta T sama dengan ini. Hitung aja. Dua 28,9647 kalikan 3,5 kalikan 8,31 842,4381 kalikan delta T 325 kuadrat ya, bagi 2 delta T kan 62,669 Pak. Minus ya, jangan lupa minus ya. Ya udah ya, dapat ya. Ini nomor 7.1, apakah ada yang dibingungkan? Pak mau tanya. Ya. Aku tadi yang itu kan rumusnya pakai yang karena ada pompa ya, itu saya tadi lupa kenapa M yang di rumus V2 kuadrat min V1-nya dihilangkan. M yang di M ya. Ya, jadi gini. Untuk single stream ya. Ini ya. Untuk single stream itu M dihilangkan ya, pada delta EK dan delta EP ya, jadi delta EK dan delta EP-nya hanya bergantung pada kecepatan dan ketinggian. Kalau EK kecepatan, kalau EP ya ketinggian ya. Nah ini karena pada single stream itu tidak ada kontak ya, jadi tidak ada kontak antar partikel. Berarti berapapun jumlah udaranya, maka delta EK-nya ya sama selama kecepatannya sama. Kecuali kalau kasusnya kayak gini. Ini untuk single stream ya. Makanya kan persamaannya jadi M. Ya, langsung aja ya. EK-nya kan jadi V2 kuadrat min V1 kuadrat per 2. Delta EP-nya jadi G kalikan delta H. Ya. Tapi kalau misalkan bukan single stream, ya, kalau bukan single stream itu kan
Misalkan ada gimana ya? Ada pipa. Nah, kayak gini. Ya, dikontakkan kayak gini. Nah, kemudian di sini misalkan ada aliran, di sini N2, ya, di sini ada O2. Ya. N2 dan O2 itu kan berkontak. Ya. Sehingga jumlah dari N2 dan O2 itu berpengaruh terhadap EK. Jumlah N2 dan O2 ya, berpengaruh pada EK ya. Karena tumbukan partikel yang berbeda. Ya ini. Kalau ada tumbukan partikel yang berbeda, maka dia delta EK-nya jadi dipengaruhi oleh massa. Tapi kalau cuma single stream, ya, single stream itu kan lewat aja. Ya, maka kalau single stream jumlah Z ya, tidak berpengaruh pada EK dan EP bawahnya juga ya, EK, ada EK dan EP ya gini. Jadi kuncinya pada tumbukan, Mas. Makanya saya dulu itu awalnya baca itu juga bingung ya, saya cari-cari gitu, ini kok M-nya bisa hilang. Nah ini ya, dua rumus ini kita bandingkan ya, 230 dan 232 ya. Saya cari-cari kok M-nya bisa hilang ya. Oh ternyata ini ya, alasannya di situ. Coba kalau misalkan kita praktekkan ini ya, kita praktekkan misal ya, kita praktekkan M-nya dihilangkan ya. Ya. Nanti jawabannya aneh ya, kalau nggak percaya coba ya, misal M dihilangkan, jawabannya aneh Mas. Saya itu sudah nyoba ya, M CP delta T plus M V2 min V1 ada kuadratnya. Nah, ini ya, CP delta T, M-nya kan dicoret. Ini saya langsung aja. V1-nya kan 0. Misalkan kalau kayak gini. Ya. V2-nya 325. Jawabannya pasti tidak masuk akal kalau kayak gini. 325 kuadrat bagi 2 ini kali 2 bagi 7 bagi 8,31 1815,8 Kelvin minus, ada minusnya. Nah, jawabannya kan nggak masuk akal. Masa penurunan udara 1815 kan nggak mungkin kan ya. Ini jawaban tidak masuk akal.
Kita bayangkan saja udara turun ya dari suhu ke berapa ke suhu 1815 dan kayaknya nggak ada ya udara itu suhunya 1815 itu. Kalau logam meleleh ada, kalau udara nggak ada. Kalau udara turun sampai segini ya dia sudah jadi es ya. Sudah jadi seumpama nitrogen ya jadi nitrogen padat ya dia. Ini bukti bahwa kalau single stream ya itu jumlah Z tidak berpengaruh terhadap EK. Nah, ini kuncinya. Ya, ini kuncinya. Tapi kalau bukan single stream, misalkan ini double stream, maka dia jumlah masanya dia berpengaruh karena ada kontak. Ya, itu. Ya, ada lagi yang tanya? Ya, berarti kalau tidak masuk akal berarti kita nggak boleh pakai cara ini. Nah, ini salah, ya salah. Ini salah. Ya, ada yang tanya lagi? Ya, kalau nggak ada, saya lanjutkan ke nomor berikutnya. (7.2, 7.3) ini saya lewati aja, ini teoritis ya. Kita langsung ke yang hitungan. 7.4 ini biasanya keluar ketika kuis ya. 7.4 ya untuk nozzle atau untuk expander ya nanti 7. berapa itu minggu depan. Atau kompresor ya. Nah, 7.4 mari kita bahas bersama. Ini ada steam ya, steam itu uap air masuk ke sebuah nozzle pada tekanan 800 kPa, suhunya 553,15 Kelvin at negligible velocity. Ini kan berarti kecepatan masuk ya. Kecepatan masuknya diabaikan ya, bisa dianggap V1 sama dengan 0. And discharge at a pressure of 525 kPa. Tekanan keluarnya, discharge itu keluar ya. Tekanan keluarnya 525 kPa. Asumsikan isentropic expansion. Ya. Isentropic itu pengertiannya S1 sama dengan S2 atau tidak ada perubahan entropi. Of steam in nozzle, what is exit velocity? Ditanyakan V2 and what is the cross sectional area? Berarti ini luasnya at nozzle exit for flow rate 0,75 kg per second. Berarti luas area nozzle keluarannya itu berapa? (7.4) ya. Ya, dia kondisinya isentropik. Ini penting ini. Ini kata kunci. Isentropik artinya tidak ada perubahan entropi. Tidak ada perubahan entropi atau S1 sama dengan S2. Berarti delta S sama dengan 0. Kemudian ini udara ya.
dilewatkan nozzle, prosesnya ekspansi. Ekspansi berarti dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Berarti gambarnya ya mirip kayak nomor 1. Nah, kayak gini. Nah, kemudian di sini ada T1, ya, di sini ada T2, di sini ada V1, di sini ada V2. V1 sama dengan 0. Ya. T2-nya ditanyakan. T1, T2 nggak tahu berapa. H1 ini ada 2. Asumsi nozzle horizontal, maka H1 sama dengan H2, ya, maka delta H sama dengan 0. Delta H sama dengan 0, maka delta EP sama dengan 0. Nah, ini kalau persamaannya ditulis, ya, berarti delta H, ya, sama dengan delta H plus, ini kan single stream, ya, single stream. Delta H, sebentar tak buka soalnya lagi. Ya, ini berarti delta H plus V2 min V1 berat per 2 sama dengan 0. Nah, kita jabarkan lagi. V1-nya kan sama dengan 0. V1-nya sama dengan 0, ya. Delta H. Ini CP-nya nggak diketahui. CP-nya nggak diketahui, kemudian T-nya juga nggak diketahui, nah, banyak nggak diketahui. Berarti solusinya apa? Solusinya ya delta H dicari dari steam tabel. Plus V2 kuadrat per 2 sama dengan 0. V2 kan ya yang dicari. Berarti mencari dulu H1 dan H2. H1 dan H2. Ya. Kita cari dulu H1 dan H2-nya. Dari steam tabel. Nah, untuk H1, ya, ini dia tekanannya 800 kPa, ya. Kemudian suhunya 553,15 Kelvin. Nah, H1 berapa? Butuh data H1 sama S1, ya, karena dia isentropik, nanti dipakai untuk mencari H2. Ya, kita cari H1 dulu. 800,553. Ingat-ingat 800,553. Nah, steam itu kan ada 2. Ya, jadi dia yang steam yang
saturated dan steam yang superheated. Ya. Kalau kita melihat tekanan dan suhunya itu pasti superheated, ya, nggak mungkin saturated. Kecuali ada keterangannya saturated, ya pada tekanan sekian, suhu sekian, yaitu baru. Steam tabel. Ini untuk saturated. Superheated nanti setelah ini. Ya. Nah ini diingat-ingat, ini ada V, ada U, ada H, ada S. Satuannya masing-masing. Ya. V itu specific volume, U specific internal energy, H specific enthalpy, S-nya specific entropy. Ada spesifiknya karena dia per massa. Nah, kita cari. Ini bukan ya, bukan pakai saturated, bukan. Kita pakai yang superheated. Nah ini superheated steam, tekanannya itu kan yang paling kiri. Yang paling kiri kita lihat 800. 800 ini ya. 800 kPa. Kemudian suhunya ya ini kan ya 553,15 Kelvin. Sebenarnya sih steam tabel itu ada aplikasinya ya. Saya download di Google Play Store, itu ada aplikasinya. Saya cocokkan ya. Itu memang bisa di setting saturated dan superheated. Ada grafiknya juga. Itu saya cocokkan dengan nilai yang di sini, itu ada selisihnya ya, jadi selisihnya tapi nggak banyak, cuma 1, sekian gitu. Ya, kalau untuk latihan saja sih nggak apa-apa, tapi kalau puisi usahakan pakai yang tabel ini ya. 800 553, kita tarik lurus. Nah ini. Nah, yang H kan yang 3000 ya, 3014,9. 3014,9. Satuannya kilojoule per kilogram. S-nya kan yang paling bawah 7,1595. Kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, ini untuk H1. Untuk H2, dia tekanannya sebesar 525 kPa. Suhunya berapa? Suhunya nggak diketahui. Ya. Karena dia isentropik. Ya, maka harus pembacaannya itu dengan P dan S. S1 sama dengan S2. 7,1595. S2 ya ini ya. Kilojoule per kilogram Kelvin. Ini. Maka H2 sama dengan 525 kPa. Nah, kita cari 525, naik ke atas, naik lagi. Nah, ini 525, ini suhunya berapa ini? Ini ya, nah, 525 ini kan ketemu. Ini tapi nggak tahu suhunya berapa. Oh, terlalu tinggi ya suhunya. Yang paling kecil aja 598. Nggak mungkin ya. Suhunya kan nggak diketahui, kita main kemungkinan. Ya. Sedangkan proses nozzle itu kan proses adiabatis. Yang mana proses adiabatis itu proses adiabatis ekspansi.
ya, yang mana proses adiabatis ekspansi T-nya berubah. Nah, ekspansi berarti kan turun T-nya, karena ekspansi itu kan menjauhkan jarak antar partikel atau mengurangi kontak antar partikel. Berarti T-nya nggak mungkin naik, ya, nggak pakai yang 525 yang tadi. Berarti harus pakai 525 yang nah ini kan suhunya rendah. Jadi ada dua versi ya. Jadi ada versi yang tekanannya versi yang suhunya tinggi dan versi yang suhunya rendah. Kita pakai versi yang suhunya rendah. Karena prosesnya adalah ekspansi. Nah, ini 525 ya. Kemudian geser. S-nya itu kan 7,15. 7,15 itu diantara 7,12 dan 7,20. Nah, berarti bagaimana nilai hanya kan diantara ini, ya, diantara 2896 dan 2939. Kalau nilainya diantara ini berarti harus diinterpolasi. Maka A2 interpolasi ya 2896,8 plus ya 7,1595 min 7,1236 ya. 7,2078. Nah, gini kalikan rentang hanya 2939,2 dikurangi 2896,8. Nah, maka H2-nya dapat 2896,8 ini ya selesaikan. Ditambah 2914,878 kilojoule per kilogram. Nah, H2-nya dapat ya. Nah, masukkan rumus ya. H2 dikurangi H1 ya plus P kuadrat per 2 sama dengan 0 ya. Ini mengapa sama dengan 0 ya? Karena Q dan B-nya tidak ada. I sama dengan 0, W sama dengan 0 ya. Tidak ada HE dan pompa. Ya.
Ya, masukkan sini angkanya H2 2914,878 kurangi H1 3014,9 plus V2 ya, V2 kuadrat. Nah, nih hitung kurangi 3014,9 kali 2 di akar. P2 dapat 14,1437 ya, meter per second. Ya. Duanya dapat. Pertanyaannya tadi kan 2 kan ya pertanyaannya. P2 sama cross sectional area tadi. Bisa. Nah, nih cross sectional area A kan ya. A itu rumusnya, kalau ada A berarti kita harus tahu volumenya dulu. Berarti specific volume. Nah, hitung itu kan masih ingat rumus fisika teknik yang debit itu loh ya. Kalau ngitung A kan harus tahu volume ya. Ya, volume, specific volume ini volumenya berapa? Ya, ini di sistem tabel ada volumenya. Appendix. Ya, superheated. Tadi 525 ya. Karena yang ditanyakan kan luas penampang pada keluaran nozzle. Nah, ini yang suhunya rendah. Oh ya benar. Nah, 525. Kemudian tadi kan posisinya, nah posisinya di sini. Nah, V itu kan yang atas, paling atas. Nah, VUHS. Ya. Nah, di antara ini diinterpolasi lagi specific volume. Ya. Maka V2 sama dengan 423,28 plus, ya ini saya langsung aja ya, sama seperti atasnya, 0,0359 dibagi 0,0842 ini kalikan rentangnya. Rentangnya berarti 442,11 dikurangi 423,28. Empat 42,11 dikurangi 423,28 kalikan 0,0359 dibagi 0,0842. Ini ditambah 423,28. 431,3084. 308. Nah ini satuannya, ya. Satuannya ini masih dalam sentimeter kubik per gram. Yang tadi loh, yang ini loh ya. Satuannya kan di atasnya kan ada.
Nah, nah satuannya kan ini. Nah, ini berarti nggak cocok satuannya, harus diubah. Diubah dalam apa? Ini kan V dalam meter. Ya. Kemudian dia hanya dalam kilogram. Ya, berarti diubah dalam meter kubik per kilogram. Ya, nanti biar sama. 1 meter kubik ke meter kubik bagi 1 juta. Gram ke kilogram, terus ada pernya kali 1000. Nah, berarti 0,431308. Nah, ini. Nah, rumus luas area. Saya kalau lupa itu biasanya, kan saya itu orangnya suka lupa ya, berarti tak tulis satuannya kayak gini. Ini kira-kira biar jadi meter persegi ini apa bagi apa. Berarti kan yang pangkatnya besar biasanya di atas karena meter persegi yang diminta. Berarti meter pangkat 3 per kilogram ya, volume kecepatan ya, bagi nah ini ya, kilogramnya biar bisa dicoret kan ada M ya, ini ada M, mana M 0,75. Oh, belum saya tulis ya. M-nya sama dengan 0,75 kilogram per second. Nah, coret habis, S-nya sama, M-nya coret, pangkatnya tinggal 2. Nah, kalau gini berarti dia A sama dengan ya Miss fluorid ya kalikan V ya, kedua volume ya per V kecil ya, kecepatan. Hati-hati. Ini volume, ini kecepatan. Nah, sehingga A-nya 0,75 kalikan V2 0,431308 ya. Ini V2-nya 14,1437 ya. Maka hanya dapat 0,75 kalikan 0,431308 bagi 14,1437 0,022871 meter persegi. Kalau pengen jadikan sentimeter ya, berarti 1, 2, 3, 4, 228 wis udah jawab ya. Ya, nomor 7.4, apakah ada yang bingung? Apakah ada yang ditanyakan? 7.4, wis 2 nomor ini aja ya. Ini waktunya 15 menit lagi.
Pak, saya mau tanya lagi, Pak. Ya, yang mana? Itu tadi apa? Untuk specific volume itu dicari buat apa ya, Pak? Specific volume dicari untuk, maksudnya gimana Mas pertanyaannya? Itu kan tadi sudah ditemukan P2. Oke. Oh, nggak jadi, Pak. Nggak jadi. Oh, enggak. Ya, dari stim tabel ya. Dari stim tabel. Ya, apakah ada yang tanya? Ya. Ini sebenarnya sama ya. Kalau untuk throttling ya kira-kira kasusnya sama ya. Mirip-mirip kayak gini lah. Ya. Cuma paling dia bisa dibuka tutup. Ya, jadi dia kalau throttling itu bisa dibuka tutup. Ya, jadi V1 bukan V1, V2-nya bisa diatur ya kalau throttling itu. Tapi kalau nozzle dia sudah pakem kayak gini. Ya. Dia tidak ada pengaturannya. Kalau besarnya segini ya segini terus. Itu bedanya nozzle sama throttle. Kalau pipa ya lurus gini aja. Pak, maaf saya izin bertanya ya Pak. Iya, yang mana? Itu tadi yang nyari H2 kan itu pakai cara interpolasi ya Pak? Iya. Itu karena tadi cuma diketahuin P-nya aja, nggak diketahuin T2-nya sama S2-nya. Itu boleh diulang nggak Pak cara interpolasinya? Tadi nemuin T-nya kan pakai yang terendah. Itu maksudnya gimana ya Pak? Oh gini, ya. Jadi prosesnya itu kan ekspansi, ya. Ini ada di soal. Nah, proses ekspansi ini ada di soal. Ya. Entropic expansion, ya, ada di soal. Kalau ekspansi, ya berarti dia menurunkan suhu atau suhunya turun. Nah, suhunya turun. Ya. Jika T1 saja itu sebesar apa tadi T1-nya? 553,15. 553,15 Kelvin, ya. Maka T2-nya ya harus lebih kecil daripada T1. Ya. Sedangkan di steam tabel ya, itu kan untuk tekanan P2 525 kPa 525 kPa ini kan ada untuk suhu ya yang rentangnya kecil ya. Kecil, ada yang rentangnya besar ya. Ya, ada yang suhu yang rentangnya besar ya. Kalau kita pakai suhu yang rentangnya besar itu kan nggak mungkin kan ya, karena prosesnya ekspansi ya. T2-nya harus lebih kecil daripada T1. Ya, kita buka lagi steam tabel. Ya, kita buka lagi. Lima dua lima. Ya, ini ya. Ini 525 ya. 525 ini untuk suhu berapa? Kita lihat atasnya. Ya, suhunya 423 sampai 573. Ya, kita kan 553 ini.
Nah, kemudian ada 525, bawahnya lagi ini ada 525. Ya, jangan salah. Ada 525 tapi rentang suhunya besar. Suhunya berapa? Ya, 598 sampai 923. Ya. Kalau kita pakai yang 525 yang ini, itu tidak mungkin, ya, karena nanti menyalahi proses ekspansi, ya, menyalahi prinsip dari prosesnya. Sehingga kita pakai yang 525 yang, pakai 525 yang ini, yang suhunya rendah. Kita lihat saja yang kita pakai tadi posisinya di mana. 525 kan yang, ya, 553 kan yang ini tadi. Ya. Kita cocokkan. Kita tadi kan pakai yang di antara, lah ini ya. Kita tadi kan pakai yang ini. Nah, yang ini itu posisinya di mana? Posisinya itu berarti tarik lagi ke atas. Ini enggak saya ubah posisinya. Nah, berarti suhu kita di antara 493 dan 513. Kalau misalkan kita ingin mencari T2 itu bisa diinterpolasi juga. Ya, coba aja kalau misalkan kita cari T2, ya. T2 sama dengan, kalau ingin sekedar nyari aja ya, ingin tahu ya, 493,15 plus, ini tadi ada angkanya ya, saya tulis langsung aja ya rasionya. Berapa tadi? 0,0539 359 bagi 0,0842 ya, kali 513,15 kurangi 493,15. Nah, ini kalau kita ingin nyari T2-nya. Kalau hasilnya dia lebih besar dari 553 berarti ya kerjaan saya salah ya. Tapi kalau di bawahnya ya kemungkinan besar banyak benernya. 0,15 dikurangi 493,15 kali 0,0359 bagi 0,0842 plus 493,15. Nah, 501,677 Kelvin. Ya. Karena T2 lebih kecil dari T1 ya, maka proses memenuhi prinsip ekspansi. Ya. Nah, jadi ceritanya gini. Ya. Ini buat ngecek aja, ya, sama kalau ditanya T2-nya berapa ya, pertanyaannya kan bisa berkembang. Ya, gimana Mbak? Iya Pak, sudah paham. Makasih ya Pak. Ya. Ada lagi yang tanya? Ya, kalau nggak ada, ya, sekian kuliah pada hari ini. Apabila ada salah kata, ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We live in cities you'll never see on screen. Not very pretty, but we sure know how to love.